Dampak kasus terhambatnya proyek pembangunan menara base transceiver station terhadap kesenjangan digital. Materi ini akan dipaparkan oleh Mutia Hamidah, Nindi Atika, Nita Lali Nursolina, Rahmawati, dan Tegar Raihan. Pada dasarnya, semakin berkembangnya konektivitas dan akses yang cepat terhadap informasi di era digital ini menjadi faktor utama yang mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, untuk menunjang hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Menara Base Transceiver Station memainkan peran menyeluruh dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung layanan telekomunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan dunia digital. Namun, dalam prosesnya, proyek ini menghadapi beberapa tantangan yang dapat mengakibatkan keterlambatan pembangunan tersebut. Kendala-kendala seperti lingkungan, konflik, lahan, hingga faktor internal menjadi faktor pendukung yang dapat menghambat proyek ini. Apa itu proyek Menara BTS, Base Transceiver Station, atau yang disingkat dengan BTS, merupakan sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Menara BTS ini memiliki fungsi yaitu mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah, dan jenis gawai lainnya. Slide berikutnya yaitu pemerintah melaksanakan program pembangunan infrastruktur menara pemancar jaringan 5G untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Proyek pembangunan menara BTS 4G disetujui di tahun 2020. Pemerintah menurunkan anggaran 10,2 triliun, tetapi dengan catatan proyek selesai pada 2021. Namun, dalam proses pembangunan ada hambatan dari target 4.200 menara BTS, baru 1.200 unit yang dilaporkan terbangun. Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui satelit, hasilnya hanya 985 unit yang dibangun. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan menara base transceiver station ada 5. Yang pertama, peraturan dan izin. Masalah regulasi dan proses perizinan dapat memperlambat pembangunan. Persyaratan lingkungan, perizinan zonasi, dan aturan pembangunan dapat menjadi hambatan. Yang kedua, masalah tanah. Kesulitan dalam mendapatkan tanah yang cocok untuk pembangunan menara base transceiver station dapat menjadi masalah. Hal ini bisa disebabkan oleh kepemilikan tanah, konflik lahan, atau harga tanah yang tinggi. Yang ketiga, ketidaksetujuan masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin tidak setuju dengan lokasi yang dipilih untuk pembangunan menara base transceiver station karena alasan estetika, kekhawatiran kesehatan, bahkan dampak lingkungan. Yang keempat, infrastruktur dan aksesibilitas. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan yang baik atau akses listrik dapat menghambat pembangunan menara base transceiver station di lokasi tertentu. Kelima, ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja yang terampil dan bahan bangunan juga dapat mempengaruhi kecepatan pembangunan menara base transceiver station. Apalagi ditambah saat ini adanya kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak internal pada proyek menara base transceiver station, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menghambat pembangunan menara base transceiver station. Dampak dari tidak meratanya pembangunan infrastruktur menara BTS. Yang pertama, ketimpangan dalam akses informasi dan kesempatan dalam merasakan teknologi digital, dalam hal ini adalah internet. Selanjutnya, kesenjangan ekonomi antar masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kemudian, berdampak pada pola komunikasi digital masyarakat, menyebabkan gangguan pada jaringan telekomunikasi seluler, seperti sinyal yang lemah atau bahkan hilang. Padahal seharusnya digital menjadi pendorong utama dalam mengubah pola komunikasi masyarakat menuju arah yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Melalui platform online seperti media sosial, forum diskusi, dan aplikasi perpesanan, individu dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi secara langsung, memperluas lingkup perspektif, dan menghasilkan dialog yang lebih kaya. Oleh karena itu, sebetulnya program pemerintahan mengenai Menara BTS sudah cukup bagus dalam mengembangkan literasi digital dan mengurangi kesenjangan digital, sehingga seimbang antara pemanfaatan teknologi digital dan kesadaran akan resikonya. Pola komunikasi masyarakat dapat bertransformasi menjadi lebih inklusif, beragam, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dapat kita simpulkan yaitu terhambatnya proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS memiliki implikasi serius terhadap kesenjangan digital di masyarakat. Proyek ini menjadi krusial dalam memperluas infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung konektivitas dan akses internet. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah tetap melanjutkan proyek yang ada dengan rencana atau strategi yang baru. Menyeleksi tim penyelenggara dengan regulasi yang ketat untuk mengurangi kemungkinan penggelapan dana. Menetapkan tujuan yang jelas yaitu demi mengurangi kesenjangan digital pada masyarakat daripada mengedepankan ambisi dari pihak yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.